namo buddhaya salam kebajikan adil kak kami berjuramin kak surga bersengat dan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, hari ini hadir di tengah-tengah kita ini tamu istimewa karena baru ini ketemu dan beliau masih baru di Bengkaya, baru 15 hari. Mudah-mudahan, tapi yang kita lihat nanti bukan barunya beliau di sini, tapi pengalaman beliau. Beliau ini unik menurut saya kan, jauh nih dari Jawa Barat, dari kamu ya. Tugasnya di Jakarta Selatan, kemudian dipromosikan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkaya. Barangkali boleh dong upload untuk beliau. Nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan sosok beliau. Perlu kami perkenalkan, kami di sini diamanai sebagai kepala kantor agama di Bengkaya, persisnya tanggal 14 Maret 2022. Jadi mau dikatakan baru silakan, mau dikatakan sudah agak lama silakan. Jadi 14 Maret 2022. Sebenarnya itu kami melakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Kementerian Agama, khususnya soal persamaan di Taurat, bahkan kantor ini sama terus, sehingga dalam jangka itu kami terus bergerak. Kami juga sampai menetapkan satu orang kami di seksi Bimas Islam untuk menangani ini secara khusus. Makanya kalau BPN ini orang banyak kenal dengan Mas Sabto. Ini Mas Sabto. Mana Mas Sabto? Berdiri dulu. Nah ini yang mau kita tugaskan secara khusus untuk menangani soal wakaf dan lain-lain. Khusus menangani BPN, kita mana mau duduk di depan ini pulau istimewa. Nah, mau ini menangani dengan kandidat. Mungkin Holdi Mas Sabto ini orang yang sudah tidak asing lagi, gitu ya. Sudah sering kan kita tetanggaan. Tetanggaan kita. Maka pada juga ini satu hamparan satu hamparan kita. Cuma nasibnya agak berbeda. BPN sudah duluan bersertifikat, kita belakangan. Begitu. Tidak malah. Tapi sebenarnya ini yang satu hamparan ini BPN, ini dinas sampai kita ini. Proses khususnya untuk tanah kemenang ini kita langsung Pak ya. Ini sudah sangat lama. Kemarin sempat kita lakukan pengukuran di tahun Mei di tahun 2015. Sudah sangat lama Pak. Setiap tahun kami proses MK, kan ini kan proses hibah dari dulu kan, proses itu berjalan. Jadi ternyata panjang juga urusannya di Benda itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi tiap tahun kita layangkan permohonan, termasuk dengan anggota Dewan, kan, DPRD, termasuk dengan rekan di DPR. Nah, perjuangan itu alhamdulillah di tahun 2025 ini mendapatkan titik terang. Proses hibah sudah selesai dilakukan di akhir tahun 2024. Waktu itu zaman Pak PJ kan, waktu itu belum ada. Nah, sudah diproses, suratnya sudah diserahkan, dan sekarang sudah proses di BPN. Barangkali menurut informasi dari yang terus tinggal pengukuran berbalik nama. Kami menunggu itulah. Kapan Bang Sabto sudah masuk proses itu? Bulan apa? Bulan kemarin.
Izin Pak Kepala, ini tidak memaksa tapi mohon kiranya bisa membantu kami karena proses ini sudah begitu lama, proses jiwa sudah hadir juga, tinggal pengukuran ulang karena proses bersama ke Kementerian Agama. Izin Pak Kepala, kalau bisa dibantu lebih cepat, kami dengan masyarakat menyampaikan terima kasih yang terdalam. Kemudian Pak Kepala, hari ini memang kita agendakan hal pertama mungkin ada yang membahas tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf. Memang itu konsen kita bersama secara nasional, secara nasional, dan makanya kemarin saya lihat sesuai data sudah 11 lokasi ya yang kita coba ajukan ya. Begitu ya Pak Sabto? Ya. Nah, yang hadir ini kepala kawah dari semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang. Ada juga penyuluh. Kalau penyuluh ini sengaja kita hadirkan, tidak banyak penyuluhnya, tapi penyuluh ini sangat berperan nanti dalam membantu menyampaikan informasi-informasi penting terkait tanah wakaf di wilayah-wilayah masing-masing. Ada Pak Kasih Dimas Buda juga ada. Karena kemarin pun soal pertanahan juga banyak di luar yang muslim juga kan, karena menyangkut rumah ibadah. Rumah ibadah. Pak penyelenggara Kristen juga ada, jadi Pak Yono penyelenggara Kristen dan semua dari itu. Pasti nanti silakan kita akan buka ruang informasi seluas-luasnya untuk kita mendiskusikan. Mudah-mudahan jika ada permasalahan ada solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian kepala madrasah juga ada. Kayaknya di mana sudah aman ya tanahnya. Sudah. Pengawas madrasah juga. Tapi intinya hari ini Pak Kaki ini bila ada Bimas Islam yang banyaklah kan di bawahnya ada KUA. Jadi itu mungkin sekedar informasi awal Pak Kepala. Mudah-mudahan hari ini kita diskusinya selesai hangat ya. Kayaknya Pak Haji Bika sudah mempersiapkan senarai pertanyaan apa. Ini khusus untuk mereka yang S2 ini boleh lebih lah pertanyaan. Ini kebetulan ada rekan kita ya. Ini di Bengkayang ini, mohon maaf Pak Kepala, kalau di Jakarta mungkin untuk kuliah S2 itu semudah pengadilan di Bapak. Di mana-mana ada perguruan tinggi. Di sini kalau mau kuliah ya harus ke Pontianak, ke kabupaten yang lain. Jadi langka. Makanya begitu ada kawan kita selesai S2, gembiranya itu tidak hanya orang yang bersangkutan, kami semuanya itu gembira pencapaian akademik itu. Jadi ini ada Pak Muri nih, Pak Kawan Teratur, baru selesai S2 di Pontianak. Masih hangat ya. Makanya kami tunggu syukurannya hari ini sebetulnya. Baik. Barangkali waktu dan kesempatan ini saya berikan sebelumnya temanya kan kemarin soal percepatan sertifikasi tanah wakaf, dan bisa saja nanti kita buka pada persoalan lain yang mungkin terjadi di lapangan. Izin Pak Kepala, mohon memperkenalkan diri nantinya sekaligus mungkin membuka wacana kita terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf. Karena kita belum ada MOU, meskipun mungkin di provinsi sudah ada MOU. Sudah, cuma di kabupaten apakah harus ada MOU lagi atau tidak, ada MOU? Siap. Terima kasih. Siap. Barangkali untuk menguatkan itu boleh kita lakukan MOU. Kami siap menunggu, siap bersama, bekerja sama, berkolaborasi. Izin perkenalan Pak Kepala untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kata Lino, Dr. Bingkas Suraga, Kasnat, Ketua. Lagi belajar Pak, belajar menghafalkan akan tersengat. Izin dulu perkenalkan diri, saya kebetulan diberi amanah untuk jadi kepala kantor pertanahan di Kabupaten Bengkayang. Ya, ini juga saya bawa kas di pengukuran
lokasi pengukuran di Kecamatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasih, kemudian Bapak Camat, Bapak-Bapak dan jajaran dari Kementerian Agama. Saya izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Asep Dedi Warsita. Kalau Asep mungkin Jawa Barat ya, dari orang Sunda. Terus saya tahun 2014, mungkin dibanding dengan Pak Kasih saya ini, saya lebih junior. Saya diangkat PNS tahun 2014 di Jakarta Selatan. Kemudian tahun 2019 saya diberi amanah lagi tugas untuk jadi kasih pengukuran di Kabupaten Tojo Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai tahun 2022 saya pindah jadi kasih pengukuran kembali di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tahun 2023 akhir saya ditarik kembali ke Jakarta Selatan, dikasih pengukuran kembali. Baru 15 hari yang lalu saya dipercaya untuk ke Kalimantan Barat di Kabupaten Makayan, jadi kepala kantor peternak Kota Makayan. Itu mungkin perjalanan saya sebagai PNS di kantor peternak Kota Makayan. Itu mungkin informasi tentang perkenalan saya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak mau paparin atau bagaimana? Atau kalau saya sih langsung saja diskusi, mungkin ada sedikit lah pemberitahuan tentang tanah wakaf ya. Jadi kalau saya juga baru jadi kepala kantor, jadi kemarin itu lebih fokus ke pengukuran, ke pemetaan, ke kualitas data di kantor saya bekerja. Kemudian masuk ke kepala kantor, ternyata di situ ada program dari Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron. Itu dia sangat intens, sangat menjadi program prioritas dari beliau untuk sertifikasi tanah wakaf. Tapi di sini mungkin yang perlu dicermati, tanah wakaf ini bukan berarti tanah yang bentuknya masjid atau pemakaman Islam ya. Tanah wakaf ini berupa tanah masjid yang memang dikelola ya oleh nazir. Kemudian tapi juga objeknya ini dari berikut rumah ibadah dari agama lain. Juga dengan ada juga yayasan keagamaan dan sosial, itu juga tetap menjadi objek dari wakaf itu. Tidak menutup, bukan berarti wakaf, berarti wakaf ini urusannya sertifikasi tanah masjid atau tanah pemakaman muslim, tidak. Jadi objeknya itu karena terkait dengan wakaf, mungkin perlakuan atau prosedurnya dengan agama yang rumah ibadah yang lain agak berbeda ya. Kalau wakaf itu mungkin dikelola oleh KUA, kemudian di situ ada akta wakaf dari si pemberi wakaf atau wakifnya. Itu ada akta ikrar wakafnya yang dibuat oleh KUA. Kemudian prosesnya ini juga hampir sama dengan proses pendaftaran tanah biasa, tapi mungkin pemegangannya nanti nazir yang ditetapkan oleh KUA. Dari sisi objek, untuk tanah wakaf ini ada dua. Dia si wakif ini atau KUA bisa bermohon dari tanah wakaf yang sudah terdaftar. Jadi dia sudah berupa hak milik yang akan diwakafkan untuk kegiatan ibadah umat. Di situ prosedurnya berbeda dengan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Nah, kalau yang belum bersertifikat, prosedur seperti permohonan sertifikasi biasa, dimulai dari pengukuran. Kalau tanah yang sudah bersertifikat itu hanya peralihan, seperti mungkin Bapak tadi sampaikan untuk aset BUMN ya. BUMN dengan wakaf itu bisa, walaupun di sini Kementerian Agama bukan wakaf ya, tapi BUMN itu merupakan aset dari kementerian. Kalau wakaf ini memang untuk umat di sana. Seperti BUMN untuk permohonan BUMN. Jadi kalau wakaf sudah hak milik, kita cuma ganti belangko saja, tidak ada kegiatan pengukuran dan lain-lain, hanya untuk menyelenggarakan jadi terbit sertifikat
wakaf baru. Tapi kalau permohonan wakaf juga bisa dari tanah yang belum bersertifikat. Misalkan di sini mungkin surat SKPT, surat keterangan penguasaan tanah atau apa. Karena mungkin di Kalimantan ini semua alasnya ini tanah negara ya. Beda mungkin seperti di Jawa ada giring, ada kitir lah, sama adat yang kalau di sini mungkin ada SPT dari pemerintah setempat yang akan didaftarkan untuk wakaf itu melalui prosedur pengukuran seperti permohonan pertama kali sertifikat biasa. Itu untuk wakaf ya. Tapi untuk keagamaan yang lain itu kita proses hampir sama, tapi mungkin berbeda. Karena mungkin kepemilikan begitu, ada yang yayasan ya, yayasan atau yayasan gereja atau yayasan, kalau wihara itu ada yayasannya juga wihara. Nah itu permohonannya seperti permohonan AGB atau hak pakai atau bisa juga hak milik untuk yayasan atau itu diprosesnya seperti sertifikat biasa. Tapi pemegangnya itu mungkin berupa badan hukum ya atau badan hukum sosial. Kalau wakaf itu biasanya ada najir, yang memang diatur sendiri secara najir. Mohon izin mungkin tadi seperti Bapak sampaikan, masuk ke terkait dengan wakaf atau sertifikasi untuk ibadah dan sosial, kurang lebih garis besarnya seperti itu. Kemudian ada sertifikat mungkin terkait dengan aset yang kementerian BUMN, Kementerian Agama itu merupakan BUMN, karena itu merupakan aset. Bukan wakaf ya, ini aset itu punya kementerian tapi dipergunakan oleh atau Kementerian Agama di Bengkaya, tapi secara karena kalau dia vertikal itu atas nama kementerian. Contoh di kami di ATR BPN sertifikat atas nama Kementerian ATR BPN garis miring tujuh atau pertama Bengkaya. Begitu juga dengan BUMN. Kalau BUMN ini mungkin dulu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat yang merupakan aset Pemda, seperti Bapak tadi sampaikan sudah melalui proses apapun DPR sampai ke bank. Nah, kalau di sini pun sudah bersertifikat, kalau terkait dengan apa itu semua dinolkan kembali. Makanya tadi saya ada pengukuran kembali karena dia harus dapat lagi memulai dari awal untuk penerbitan hak pakai atas nama Kementerian Agama. Itu berkaitan dengan kalau wakaf ada dari KUH ada wakilnya, ada wakil ada PPA pejabat pembuat akta secara wakaf. Kalau dari yayasan kita dari keluarga, cuman izin kami ini bukan pasif ya. Artinya ketika bermohon semua persyaratannya dilengkapi. Kan nggak mungkin misalkan ada masjid di situ sudah berdiri sebuah masjid atau sebuah gereja tiba-tiba datang ke BPN, kan kita sudah MOU misalnya sertifikatkan tanah itu pengen pokoknya jadi sertifikat. Bukan begitu juga, tapi semua persyaratan itu misalkan persyaratan untuk pengukuran di situ harus mengetahui sebelah menyebelah bahwa di situ mengetahui bahwa itu merupakan tanah rumah ibadah yang memang sudah diberikan untuk diperoleh dari mana. Semua tetangganya itu sudah tidak akan ada yang mempersoalkan kemudian. Kemudian ada geotagging tanda batasnya juga harus jelas. Karena untuk persyaratan itu memang harus dipenuhi. Untuk apa? Jangan sampai meminimalisir ya. Kalau masalah belum tentu tidak ada. Mungkin total masalah dari sisi yang lain ada, tapi minimal meminimalisir masalah kemudian. Izin untuk wakaf biasanya orang tuanya memberikan wakaf untuk kepentingan umat. Tapi setelah ketika beliau ada, mungkin tidak akan ada persoalan. Tapi beliau meskipun beliau wakaf ini sudah meninggal, biasanya ahli waris sesudah mengakui. Ini dulu punya orang tua saya. Dengan tidak diakomodir dokumen-dokumen tadi, itu memungkinkan diri sebuah persoalan. Kalau mau izin di Sulawesi Tengah itu banyak kejadian seperti itu. Karena ini masjid itu sudah diwakafkan sama orang tua. Sudah terjadi juga haknya. Oh iya, masjidnya silakan, tapi tanah sisanya ini kan bukan masjid. Nah itu juga menjadi sebuah persoalan kemudian hari, karena tanahnya misalkan ada 1000 meter yang kita masuk cuma 200 meter, sisa 800 itu nggak ketemu apa sama orang tua saya. Orang tua saya ya udah masjidnya aja, sisanya itu masih punya kami. Padahal itu sudah terpisah ketika wakaf dinyatakan dalam wakaf. Nah itu
Tapi ketika dia bersaksi berfoto dengan tetangganya juga, kedua tetangganya misalkan masih anak-anaknya, disitulah kesepakatan tanda batas itu disepakati. Jadi kemudian ada yang difoto bersama-sama kalau menyepakati bahwa batas tanda batas itu di sini. Itu jadi tanda batas ini juga dijaga. Karena kewajiban daripada pemilik hak pemegang itu adalah menjaga tanda batas, memanfaatkan dan menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan penggunaannya. Kemudian kalau pajak ya wajib membayar. Satu kewajiban yang mungkin kalau di daerah, kalau di Jakarta sih mungkin berpahut ya, batas tanah itu mungkin dalam beberapa tembok. Kalau di daerah masih banyak tanah kosong yang mereka masih memiliki dengan sertifikat. Sertifikat itu alat bukti, tapi kewajiban dari pemegang itu kadang-kadang kita gagal. Ketika disewa orang, karena di situ tanah kita ratakan, ketika sudah pihak lain yang masuk, baru di situ ditutup. Ada kewajiban dari pemegang hak yang gagal. Di undang-undang sebenarnya kalau terus ketika dia abaikan kewajibannya itu bisa diambil oleh negara, bukan oleh orang yang tahu. Makanya itu kalau Bapak Ibu ini secara pribadi juga punya lahan, sudah punya sertifikat atau punya tanah, kalau tanda batasnya itu jelas, disepakati dengan tanda batasan, dan sampai sepihak juga, diajar di depan dan batasan kita itu sudah oh iya di sini, oh iya sudah sepakat, kata kami itu juga. Nah juga sepihak pasang atau tetangganya tidak tahu ternyata yang oleh tangan dia. Ketika dia tidak bersaksi bahwa itu tangan dia itu bisa tidur atau dunia. Itu kami di itu sudah dikeluarkan di permen. Kalau zaman dulu sebelum ada permen ini, kita ini ukur mungkin sering ukur lapangan. Ini jauh baru dilihat. Mohon kita tanda tangan dong kalau batasnya itu sepakat begitu. Tapi orang yang bersangkutan tidak pernah berlepas, tidak tahu batas patoknya dari mana. Ketika dia sudah tanah, sudah sertifikat, ternyata patok yang dipasang tangan sama dia tidak sesuai apa yang menurut dia. Lalu dia ribut ke BPN. Oh BPN ini gimana menurut sertifikat tanpa saya tahu? Kenapa sudah tanda tangan? Tapi saya tidak tahu yang dipasang patoknya kira-kira diroboh. Ibu saya sudah lihat. Dan itu makanya diundang ketika pemohon itu mau mengajukan ke BPN, diundang juga pada perbatasan berfoto sama-sama di depan patoknya. Berbarengan itu tetangga dengan dia yang pemohon itu. Ketika dia sudah berfoto, kemudian ada mau dianya mau anaknya, orang sudah foto. Di sini batasnya ya kami itu ini sudah tidak ada batas. Dan dia itu sudah tidak bisa keliling karena sudah pernyataan sudah disiapkan oleh bapak-bapak di depan sebelum berfoto itu. Itu perubahan yang sangat sama-sama ya, sama-sama mengamankan kita sebagai penyelenggara. Jangan dibalik. Ini bukti udah pokoknya daftar dulu ke BPN, ukur dulu ya dari itu yang sering jadi masalah kenapa batas-batas jadi tertunda di BPN karena syaratnya tidak terpenuhi. Terus kita terkait dengan pendaftaran, terus terkait dengan BMN tadi tiba kita sudah betul, tapi itu nanti sertifikatnya sudah kalau memang di sini. Insya Allah, mudah-mudahan persyaratan dari Bapak sudah lengkap, kami pun insya Allah segera kita bantu terus. Saya banyak lihat di sini, mungkin dari laporan dari teman-teman. Kantor ini jadi di kantor yang BPN ini kalau saya lihat hari-hari saya sudah berdataan. Orang datang ke kantor itu mungkin bisa ditutup seharinya itu. Tapi bekas yang belum selesai ini lebih dari 500. Artinya kan mungkin aliran bekas ini ada. Itu yang tadi saya sampaikan mungkin dari persyaratan yang diatur itu ternyata ada kekurangan yang tidak lengkap sehingga di kemudian hari oh ini kurang ini nih karena ini menghubungi pemohonnya juga susah, pemohonnya juga mungkin lupa atau sibuk sehingga sama-sama diam saling menunggu akhirnya berarti tidak selesai. Mudah-mudahan saya datang ke sini membawa semangat baru untuk menyelesaikan semua termasuk yang punya kementerian. Kurang lebih mungkin informasi tentang secara sertifikasi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasih. Mohon izin, ya saya hormati Bapak
yang dari dalam kegiatan kali ini. Mungkin tadi sudah banyak yang telah disampaikan oleh Bapak Kantor Kabupaten Pekaya. Jadi kalau saya dari sesi teknis saja Pak, jadi untuk kegiatan sertifikasi tanah wakaf atau tanah yang lain, jadi untuk yang tadi yang saya menekankan ke arah untuk pemasangan tanda batas Pak. Jadi seharusnya di kita itu sebelum data ke BPN itu sudah ada batasnya Pak. Jadi bukan kita turun baru kita ada batas, bukan, tetapi sudah ada batasnya yang sudah disepakati oleh tetangga batas dengan foto geodesi atau foto patok dan orang yang berbadan tersebut. Dan mungkin di kami mungkin yang jadi bukan cuma di Pekaya, jadi untuk yang di kabupaten lain pun hampir sama. Jadi untuk yang mengenai pensertifikatan ya memang ke arah transportasi akomodasi itu Pak, memang di kami sendiri di BPN sendiri pun tidak ada anggarannya Pak. Mohon izin ya Pak ya. Jadi memang nggak ada anggarannya, tetapi kalau misalkan yang dekat-dekat dengan kantor kami pun masih bisa masih bisa untuk melakukan kegiatan tersebut Pak. Kalau misalkan sudah ada untuk jarak tempuh di atas 1 jam atau 2 jam, ya mohon maaf Pak, ada kemungkinan besar nanti kita satukan dengan dinas-dinas yang lain. Jadi yang tadi sempat saya tanyakan dengan admin dari pengukuran Pak mengenai yang Lembah Bawang, yang lokasi Lembah Bawang, nanti kita satukan dengan kegiatan sertifikasi dari Dinkes Pak. Jadi mohon izin karena memang secara itu kan ya dari sisi petugas kami itu terbatas Pak, karena memang kalau lokasinya cuma 1 bidang terus hampir 2 jam, mungkin kalau PP pun berapa jam gitu Pak kan. Jadi kita samakan dengan dinas-dinas yang lain. Dan mungkin kalau yang misalkan untuk yang sertifikasi yang di desa Cakala kemarin, ya mohon maaf Pak, karena memang ada petugas kami yang kita mintakan data pun sampai sekarang masih belum dapat datanya. Jadi untuk itu kita coba kita lakukan kegiatan lapangan lagi aja Pak, lebih enaknya. Dan saya pun nanti kami pun siapa untuk menunjuk petugas ukur untuk melakukan kegiatan yang di desa Cakala. Dan untuk yang di desa-desa lain mohon konfirmasinya Pak, dulu waktu kegiatan atau mungkin rekapitulasi mengenai mana-mana yang kegiatan yang akan dilakukan sertifikasi di Kementerian Agama di Kabupaten Pekaya, mungkin belum masuk ke kami, ataupun mungkin baru secara lisan dan lain-lain, ataupun memang saya belum tahu, dan mungkin dari kawan-kawan mungkin yang koordinasi belum ada komunikasi ke kami dari sisi seksi pengukuran. Jadi mohon mungkin untuk konfirmasi lagi Pak untuk daftarnya. Nanti kita coba prioritaskan untuk kegiatan ini, karena memang kalau misalkan bisa kita satukan untuk ke lokasi itu, baik dari kementerian, dari Pemda dan lain-lain, karena memang hampir rata-rata kalau untuk lokasi jauh itu dan hanya 1 bidang itu, selain memakan waktu biaya, ya itu Pak, petugas kami itu terbatas Pak di arah situ. Jadi kami pun coba untuk menjadwalkan, ya nanti kita coba menghubungi misalkan dari Kementerian Agama ataupun dari Pemda atau Dinkes dan lain-lain, nanti kita biar samakan waktunya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oh iya, mungkin apa yang disampaikan Pak Kasih ini saya lupa. Jadi untuk sertifikasi wakaf ini mungkin untuk PNBP ya, itu Rupiah tidak dikenakan biaya untuk PNBP ya Pak. Tapi di aturan 1/8/2012 yang mengatur tentang pembiayaan atau pertanahan itu biaya lapangan, transportasi, akomodasinya itu ditanggung oleh pemohon. Jadi ketika Bapak misalkan yang terjauh di sini desa apa? Atau kecamatan apa?
di Semarang misalkan ada permohonan wakaf dari Dayosisi Semarang yang mungkin kami mau berangkat sendiri dengan transportasi akomodasi sendiri, itu mungkin butuh biaya yang memang tidak ada. Udah PNBP-nya nol, kami harus mengeluarkan biaya lagi buat berangkat ke sana. Mungkin teman-teman juga di sini, aduh kayaknya bukan begitu. Nah, ternyata diatur di 1/8/2015 tentang pembiayaan kami untuk transportasi akomodasi biaya petugas itu dan panitia itu dibebankan kepada pemohon. Mungkin izin Pak Kakan, mungkin ke Pak Camat juga ketika mau sertifikasi wakaf dengan seperti dibayarkan disuarakan dalam wakaf itu, kita buat ada yang ini untuk wakaf ini biayanya Rp0 betul, MBP-nya Rp0, artinya untuk setoran kepada negara itu kita Rp0, tapi untuk biaya wakafnya itu dibebankan kepada pemohonnya. Itu menjadi jangan sampai lah ketika petugas itu berangkat dari kantor untuk menunaikan tugas nggak bisa pulang gitu, pingsan di jalan karena dikasih makan itu mungkin. Jadi mungkin ketika mau kami akan siap turun ke lokasi, insya Allah kami selalu berusaha untuk di dalam. Ketika misalkan kami tidak ada anggaran ini untuk biaya dalam bentuk misalkan nominal, bisa dijemput, dijemput saja ke kantor, janjian kapan bisa berangkat, kesiapan petugas kami lapangan, dijemput saja, transportasinya dijemput, ya di sana dikasih makan, kopi, setelah itu diantarkan kembali ke kantor, itu ya. Jadi baik begitu. Kalau memang tidak ada budget yang memang disiapkan untuk anggaran untuk sertifikasi wakaf saja, jangan sampai juga mengeluarkan uang pribadi. Juga mungkin atau memang dari memang itu dikembalikan, tapi dari kami mungkin kan sudah turun kita disiapkan. Oh, udahlah, kamu kesini pakai bensin berapa liter, itu saja biaya transportnya. Nanti makan kamu lokal dari rumah atau dari kantor, silakan makan di tempat kami menunjukkan kata saja biayanya kalkulasi berapa nanti kami ganti. Itu juga monggo. Artinya dikomunikasikan ke kita yang dari KUA maupun wakaf. Kami di Jakarta Selatan juga sama untuk wakaf. Kami sama kebetulan saya petugas dulu di seksi pengumpulan. Ketika sudah masuk ke wakaf itu tempat saya sudah nggak lihat lagi ini sudah bersama dari Pak Menteri untuk segera dilaksanakan. Maka saya beberapa bulan ini wakaf ini saya bilang jangan sampai ketika rapat belum diukur lalu kita sudah mohon sekian bulan lalu itu menjadi. Ya Pak, tapi ini orangnya kata wakaf, tapi saya ngomongin untuk dijemput kami atau ngasih uang juga tidak jelas ya. Jadi kami mau berangkat gimana dan kemana juga tidak tahu. Dan itu jangan lupa di dalam wakaf itu ketika sudah uang menentukan PIC atau fasilitas atau nomor kontaknya yang telepon maupun nomor telepon sih yang bisa ditelepon nomor kontaknya. Sehingga bisa komunikasi pada telepon. Oh Pak, kita ya udah berangkat aja ke sini, saya tunggu di sini. Ongkosnya nanti kamu sendiri berapa nanti kami ganti. Lebih komunikasi. Itu mungkin tambahan dari sini. Terima kasih Pak. Aplaus untuk Pak luar biasa. Saya pikir ini sudah takdir Pak Kepala. Ternyata ditakdirkan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan itu kaya. Dan saya pikir ini tepat ya. Meskipun Pak Kepala seperti disampaikan tadi baru 2014 saya. Tapi saya lihat pengalaman beliau kemana-mana, bahkan seperti Palu, Sulawesi, di Jakarta ini kan memang umumnya persoalan, tapi beliau ditempatkan di situ, berarti kematangan beliau di Jakarta itu menyelesaikan tugas-tugas penting di Bengkaya. Luar biasa ya. Jadi kalau angkanya sampai segitu banyak, ini luar biasa ya. Kayaknya lama Pak Bengkaya. Tapi Pak belum ada. Ya. Jadi kawan-kawan tidak ada yang mengertikan, aman. Tapi hasilnya begini Pak, saya yakin ini sudah ada. Kan kita percaya dengan takdir Tuhan, dan takdir Tuhan itu tidak pernah salah menemukan sang pemilik. Dan ternyata Pak Kepala Pak Asep ini ditakdirkan Tuhan di Bengkaya. Berarti ada hal-hal istimewa yang akan diselesaikan di Bengkaya. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Kepala lancar nanti
urusannya selesai sebagai persoalan, dan yang khusus kemenangan ini juga clear. Kalau lihat senadanya ini laporan dari Pak Sabto ini, kita ini ada Kawah Sidik sudah kita ajukan 2022, Kawah Jagoy Babang 2022, Kawah Teriak 2023, Kawah 17 2023, Kawah Cekala 2023, Kawah Lembah Bawang 2023, ada 6 kawah termasuk kantor. Nah, berarti itu diantara yang skemanya tadi yang Pak Kepala. Nah, belum lagi yang usulan ini ya, tanah wakaf ya. Ini data terbaru ya maksudnya ya. Ini ada wakaf di Montrado, kemudian di Cekala. Ini masjid Taqwa di mana ini? Cekala juga. Oh ini ya. Cekala ya. Mudah-mudahan nanti kawah-kawah yang lain yang mungkin masih ya, intinya tadi ketika pengajuan persyaratan prosedurnya dipenuhi. Ya, kalau sudah dipenuhi lancarlah itu urusan. Minimal artinya lengkap dulu persyaratan. Terkait teknis soal nanti transportasi dan akomodasi, maka tugas kita sebagai Pak Kawan nanti di lapangan ketika masyarakat mengajukan proses. Biasanya kan kawah-kawah yang mengajukannya. Kalau masyarakat langsung biasanya ya kita sarankan dulu, tapi biasanya Pak Kawan bantu. Nah, membantu memenuhi persyaratan yang diminta. Nanti disampaikan ke masyarakat. Kalau memang ketika turun ke lapangan, biasanya kan namanya tanah wakaf ada nazirnya. Nah, nazirnya itu ada bertanggung jawab dalam hal tadi itu transportasi dan akomodasi. Nanti ulang balik dari tugas kan, dan perginya dijemput ini Pak Kepala, pulangnya tidak diantar. Air kopi keluar minimal tidak lapar, sampai kan ngukur berkolo-kolo ya kan. Tapi saya pikir ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan di masyarakat. Jadi seolah masyarakat mengerti. Yang penting ada koordinasi komunikasi yang baik. Nah, karena memang ini pengalaman Pak. Saya buka saja Pak. Jadi kadang ini ya mungkin alasan keterbatasan sumber daya ya. Saya pikir di BPN kita juga mengalami hal yang sama, keterbatasan sumber daya. Mungkin di bidang pengukuran misalnya. Pernah itu kawan Cekala ya. Jadi ukurnya di hari libur. Yang jelas Pak kawannya tidak ada di tempat. Diukurnya itu berdasarkan yang terlihat. Ada pagar kan tembok. Padahal pagar tembok itu hanya untuk menghalangi supaya tidak ada binatang ternak yang masuk ke kantor. Tapi diukur di situ, seharusnya bukan di situ. Nah itu lebih luas, akhirnya diukur kembali. Nah saya pikir ini soal koordinasi. Mungkin petugasnya hanya sempatnya di waktu itu. Maka kalau bisa ada koordinasi sehingga Pak Kawah bisa tanya dulu. Kalau memang hal itu diminta untuk bisa hadir, insya Allah siapa pasukan kita di lapangan untuk menemani. Sehingga tidak mengukur sendiri. Kalau mengukur sendiri repot. Lalu diukur sesuai batas pagar gitu. Padahal itu hanya untuk menghalangi supaya binatang ternak tidak masuk kantor. Nah tanahnya lebih luas dari itu. Itu kejadian di Cekala, di Kawah Cekala. Nah, jadi itu kan seperti ini komunikasi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini dibatasi lah. Barangkali ini pembukaan. Silakan kawan-kawan yang mau memulai berdiskusi, silakan. Apa? Ini kita santai Pak Kepala. Ini sebenarnya kopi morning yang biasa kita lakukan setiap bulan. Kadang kami internal, kadang kami juga mengundang instansi terkait. Pernah dengan BKN, dengan BKN lah sudah sering lah kita kopi morning ini kita undang kepala-kepala yang sebelumnya dengan Capil. Jadi kami begitu kita ngajak kumpul bareng ngopi lah meskipun tengah hari kopinya bukan kopi morning jadinya kopi tengah hari. Nah begitu jadi kita menjalin hubungan kekeluargaan antar instansi terkait itu Pak. Silakan Pak Kawah. Sudah ada kita silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan saya Miftah Muhammad Karua, kecamatan Jaitu. Dari sini 40 kilo.
Semarang tadi itu lewat itu juga ya, pada jalur air itu sebenarnya terjauh Siding kan, 97 kilo atau 100 kilo lebih. Kalau suku Semarang memang jauh di sungai saja, pakai sungai. Bapak Kepala DPR ada DPR, memang Kepala Seksi Kelurahan ini mau izin namanya siapa? Iwan. Ya, Iwan. Nanti kan kayaknya sih kawan-kawan kepala bawah belum mencatat nomor HP-nya ya. Jadi itu bukan waktu langsung dengan Pak Kasih. Ya, kalau kita ada pengukuran kan, agar nanti kita seperti sama tadi kalau kepala bawah tidak ada, jadi perlu dicatat nomor Pak Kasih. Mohon izin Pak ya. Yang perlu saya katakan pertama tentang dana wakaf. Sebenarnya apakah tanah wakaf ini bisa masuk PTSL atau mungkin sudah selesai kan program PTSL? Kalau ternyata boleh masuk, maksud saya kalau boleh masuk ke program PTSL, mohon diprioritaskan. Jadi kami tidak usah minta ke kepala desa, tapi langsung input aja. Misalkan desa Bani Amas ada sekian PTSL, kami mohon di Bani Amas ada wakaf berapa, langsung sini yang mengelola itu Pak. Biasanya kami tidak perlu ke kantor desa untuk lobby. Kalau kami ke kantor desa kan rebutan dengan warga. Kan, ini contohnya warga kok lalu wakaf gitu. Jadi agak rebutan dengan warga. Biar ada rebutan dengan warga, dipotongnya di sini kalau seandainya boleh tentang wakaf di PTSL. Kemudian berkas yang biasa kami terima dari Pak Sabto ini kok banyak yang lampiran 13 tuh Pak. Lampiran 13 itu banyak. Kalau memang harus seperti ini ya, tapi kayaknya sih kalau memang ini perlu disederhanakan untuk wakaf ya, ini kan banyak nih. Ini ada beberapa lembar. Kalau seandainya tidak perlu, menurut saya nggak usah dimasukkan aja ini. Contohnya ini soal pernyataan tanam tumbuh, kemudian pernyataan kepemilikan harta selain itu. Ya kan, di sini ada formulanya. Ini kan kalau wakaf kan tidak perlu itu. Memang undang-undangnya kan memang satu orang ini boleh maksimal 20 hektar ya Pak ya. Undang-undangnya begitu. Sehingga kalau lebih dari PD itu kan dicek dari sini. Ini sebenarnya tidak perlu menurut saya Pak ya. Mohon nanti dikasih masukan. Jadi menyimpulkan tentang berkas-berkas selain AIW dan yang lain-lain, AIW, KTP dan yang lain-lain. Yang mau ini kalau perlu disepakati, kalau kan juga harus tahu mana yang harus diisi atau tidak, sehingga kita mendatangkan AIW langsung dengan ini ya, atau dengan ininya saya kasih ukur atau pihak BPN kan lebih sudah lengkap gitu ya. Jadi lengkapnya kan bukan sekedar KTP ataupun sekedar AIW, tapi ini kan juga perlu tentang pendaftaran, termasuk tentang dari desa surat keterangan tanah wakaf, fungsi tanah wakaf itu juga ada. Kemudian yang ketiga, saya tidak dulu ya, nanti lanjutnya. Yang ketiga, kalau seandainya ini kan ada ribetnya soal agraria, Pak. Kalau bisa loket khusus atau petugas khusus kan di BPN urus itu, sehingga kami melakukan penyerahan berkas hilang. Hilangnya bukan di kantor, di kantor Pak. Jadi ini siapa yang bertanggung jawab ya kan? Kalau kan begitu, jadi agar berkas tidak hilang, mohon ditunjuk satu orang yang dari itu pengukurannya sampai penerbitannya. Yang terus di loket depan dikasih ukur dan kasih penerbitan itu kan. Itu kalau pun melalui satu orang itu, jadi kami tidak banyak perlebaran informasi ya. Jadi sebenarnya siapa. Itu kerjasama antara kami, kita, pemerintah daerah dan BPN pasti satu petugas khusus kan. Di sini kemana kan ada Pak Sabto ya, kan? Khusus yang menanggung keselamatan. Jadi loketnya atau orangnya, sehingga kami tidak banyak nanya ke banyak kasih di sana. Ada kasih ukur, kasih penerbitan ya kan. Ada yang bagian loket. Sehingga kami tidak perlu banyak kesana kemari. Ini kami mohon begitu. Yang lain adalah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak, siapkan dulu. Silakan Pak.
itu mungkin cukup dari penyampaian, betul sekali. Untuk PPS ya, itu PPS itu tidak melihat lagi subjeknya tangan siapa atau apa, semuanya bisa diproses melalui PPS. Kecuali pada hukum ya, terukur mungkin bisa, sampai terukur PT ini bisa kami laksanakan pengukuran. Tapi untuk di tanahnya, untuk pada hukum itu tidak diakomodir oleh PTSL. Tapi untuk sertifikat hak pakai, analisasi, tanah wakaf itu bisa. Dan mungkin saya juga belum tahu persis ini kenapa kalau memang di situ pernah ada PTSL tidak menjadi terbit sertifikat. Kalau ada yang sedang berjalan, ternyata di sini ada semacam apa ya? Mungkin dari desa itu ada semacam menuntut keadilan, tapi di satu sisi ini tidak sesuai dengan instruksi atau program juga dari kementerian. Contoh begini, kami ini awalnya punya sebelum kena dulu itu kami sebelum efisiensi kita adakan PTSL itu 3.000 dengan pemprov beberapa kelurahan. Kemudian masuklah efisiensi dari Pak Presiden, kemudian sehingga anggarannya terkurang itu. Targetnya menjadi 1.500. Dari 1.500 ini kalau instruksi dari kementerian dari masing-masing dirjen itu diselesaikan dulu satu kelurahan. Hak milik, hak wakaf, hak pakainya itu tuntas habis. Sehingga tahun depan atau tahun berikutnya kami tidak masuk lagi ke kelurahan atau desa tersebut karena sudah selesai. Ternyata mungkin ada karena mungkin ada rapat dengan Pokmas atau desa, sehingga enggak, kami juga pengen Pak, jadi semua karena mau ini dibagi rata, ini 90. Jadi situlah jadi potensi rebutan ya untuk masyarakat yang tak miliki dengan wakaf, dengan tanah mungkin aset BMB, dengan BMN itu semua jadi. Dan saya juga mau di situ jadi sudah tidak ada unsur prioritas, begitu 90 tercapai sudah close, target sudah tercapai. Yang lainnya bagaimana? Nanti tahun berikutnya ketika anggaran lagi ada. Dan itu biasanya kita jadinya apa ya? Tidak pernah fokus mengecilkan fokusnya. Terus saja kelurahan ini sampai habis ikut pemprov. Harusnya dituntaskan satu kelurahan habis selesai tinggalkan untuk tahun berikutnya. Misalnya 2 atau 3 kelurahan atau 2, 3, 4, 5 desa dengan pemprov atau target yang ada itu tuntaskan. Setelah habis tahun berikutnya kita nggak akan lagi nyinggung desa itu. Ketika dia datang, kemarin saya sudah ke sana, keluar mana targetnya, mana bidangnya yang kami laksanakan. Bapak bilang sudah cukup dan kami sudah tidak ada lagi. Kemudian datang lagi Bapak memohon ternyata ada bidang tanah yang belum terdaftar, yang belum ikut PTSL, mau minta PTSL ya salah apa daftar aja rutin biasa dibantu. Kalau ketika pemprov ini sudah kita anggap selesai. Tapi kalau cerita 90 mungkin sampai 5 tahun ke depan dia terus aja pengen ikut gitu ya, karena tanahnya belum selesai. Tapi ini yang sudah berjalan, artinya saya pribadi harus menyikapi yang sudah berjalan. Mungkin saya bikin kebijakan baru yang mungkin karena mungkin di sini juga PTSL-nya beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu PTSL yang memang dikelola oleh BPN, ATN dan BPN itu sendiri. Ternyata di sini PTSL-nya partisipasi masyarakat. Betul kata Bapak tadi bahwa karena mungkin saya ini mau wakaf tapi datang ke BPN mungkin, tapi kami akan kembali lagi bersosialisasi dengan partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Dia di dosa itu sudah ada semacam organisasi, kalau di Jawa itu istilahnya itu Pokmas masyarakat yang membantu kemudian ATM BPN yang diatur. Ada juga aturannya untuk pembekasannya. Jadi pendataan ini mengumpulkan menjadi semua itu dari masyarakat. Karena mungkin kalau kita bayangkan dari 1.500 bidang ada 13 desa. Itu kami harus ke desa itu sebanyak 13 kali berarti ya. Coba kalau misalkan cuma 3 desa, mungkin dengan 3 kali kami sosialisasi, informasi juga akan lebih efisien di dalam sosialisasinya atau prosesnya. Karena yang lain-lainnya sih udah tidak mengikuti. Tapi kalau kami jadi 13 karena mungkin PM tadi atau masyarakat tadi atau Pokmas tadi, nggak bisa, enak aja yang begitu saya juga sudah ditetapkan, sudah diundang karena sebelumnya targetnya 3.000. Dengan kejadian ini ya sudah kita bijaki, sudah jalankan, mungkin dari ke desa itu hanya
bagaimana ternyata kuota saya habis nih, tidak dapat ikut PTSL, kan itu jadi sebuah keadaan lagi gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk PMBP-nya udah Rp0 kali titip biaya transportnya, karena begitu juga ikut PTSL mungkin bapak-bapak dikenakan biaya SKB 3 Menteri. Saya belum tahu di sini biaya SKB 3 Menterinya berapa rupiahnya untuk 250.000 dari setiap permohonan sertifikat dari masyarakat ke Pokmas atau ke masyarakat yang membantu kami untuk berdata atau ke yang diakomodir dari desa atau dari Pokmas itu. Ya sama aja kalau bapak misalnya daftar PNBP Rp0 kemudian 250 dianggap sebagai SKB 3 Menteri yang disepakati, kasih saja transportnya ke Pokmas itu. Contohnya kan bahkan bisa lebih cepat. Kalau PTSL biasanya hanya tahu nunggu presiden atau siapa yang membagikannya. Kalau ini kan begitu selesai kita bisa ganti. Ya, kalau lintas tahun mungkin ada sesuatu. Seperti tadi yang disyaratkan sama bapak, apa tadi pak? Pernyataan tangan tumbuh ya. Terus pernyataan apa kayaknya sih mau izin mungkin miskomunikasi saja itu nanti dihilangkan saja. Karena kalau saya baca aturan itu cuma ada 2 pernyataan yang sangat inti, itu surat pernyataan penguasaan fisik. Surat pernyataan penguasaan fisik itu bapak menyatakan bahwa fisiknya ini saya dikuasai oleh saya sudah berdiri di situ masjid dengan pekarangannya, dengan tanamannya, dan itu saja, dan diketahui oleh desa. Surat pernyataan, dan satu lagi surat pernyataan tidak sengketa, bahwa dalam situ tidak ada sengketanya. Ada lagi di pengukuran surat pernyataan sudah pemasangan tanda batas itu sudah dipasang. Cuman itu sih yang saya tahu. Kalau memang ada perubahan lagi nanti saya diskusi ke seksi 2, ke seksi HTPT, atau kalau memang itu dipersyaratkan pernyataan tangan tumbuh. Kayaknya kalau wakaf cuma masjid saja atau kuburan saja, mungkin nama Kamboja kali ya, atau apa saya tidak tahu. Tapi kayaknya sih enggak itu dipersyaratkan, kecuali untuk HJU atau HTPT ya, itu yang memang dipersyaratkan, tidak juga dikenakan ke wakaf. Itu nanti kita komunikasikan lah. Nanti mungkin teman-teman dari bawah juga akan informasi ke kami nanti dilihat kembali, direview kembali. Kalau memang sesuatu hal yang tidak penting dan memang tidak dipersyaratkan di aturannya juga, ya jangan mengada-ngada. Kalau saya sih gitu pasti kok. Ada nggak di aturannya? Nggak ada pak, ya ngapain? Tapi pak kalau tidak dilengkapi ini kita khawatir ada resiko kemungkinan dibuat dan lain-lain. Oke, dalam bentuk apa? Tapi misalkan yang tidak membebani ke orang yang harus diketahui sampai belum mati misalkan, kan kasihan. Dia harus menghadap siapa. Cukup misalkan cukuplah surat pernyataan bertanggung jawaban tetap jika ada kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia bertanggung jawab secara perdata dan pidananya. Mungkin itu bisa mewakili. Kami juga enak bekerja. Suatu saat ada apa ini kok ada menyatakan. Mungkin itu gambaran saja, tapi realisasinya mungkin dalam bentuk yang berbeda. Itu mungkin dari penjelasan dari kami terkait dengan PTSL sama persyaratan. Kalau persyaratan apa kalau sudah handphone yang ada sebutan akun itu persyaratan wakaf, ketik aja wakaf di situ sudah ada. Kalau ada keluar dari situ, tanya lagi orang PPN, saya disampaikan cuma segini. Ketika ada lain, mana peraturannya? Kan itu ya, ya. Ketika di situ dipersyaratkan sudah KTP, sudah ternyata tidak sengketa, sudah ternyata pemasangan fisik. Oh ternyata Pamela minta surat ternyata pemasangan tanda batas. Pak di sini nggak ada di sebutan aku. Kata Pamela ada pak di surat edaran terbaru 16/2021 ini surat edaran. Oh ternyata tidak. Karena sebutan aku ini masih mengatur ke 1/2010 terus ke PP ya. Oke, perkawan 1/2010 itu yang tertuang di dalam sebutan aku. Ada surat edaran baru yang akhir persyaratan. Alam tubuh kayaknya sih di logika saya nggak masuk ke apa. Itu paling gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masih belum enggak kayaknya mau Pak.